Perfilman Bandung. Sampurasun. Rampes. Dibuka ya. Ya, selamat datang di acara launching Bandung Film Initiative Award atau BFIA 2022. Disiarkan langsung dari gedung bersejarah di bidang perfilman Bandung, yaitu The Majestic. Nah, buat teman-teman di rumah yang ingin ikut acara ini, bisa juga menonton di YouTube channel yaitu BFI Awards dan juga MPTV Indonesia. Nah, sebelumnya hari ini Senin 27 Desember 2021 kita buka dulu nih maskernya. Iya. Oke. Biar kita tahu nih siapa sih. Biar nggak Hari tegang. ini ada saya yang akan menemani acara pada hari ini, yaitu Mirsi Mira Insani. Nah, udah hadir di tengah-tengah kita nih, ada siapa aja sih ini? Ada Kang Budi Langit. Beliau adalah presiden dari BFIA dan juga sekaligus inisiator dari Bandung Wood ya kan ya. Selamat sore Kang. Sore. Sehat. Damang ya kalau Bandung. Pangestu. Pangestu. Kemudian ada juga direktur dari BFIA yaitu Kang Malikul Saleh. Beliau juga adalah sekjen dari BFC atau Bandung Film Commission, yaitu Komisi Film Bandung. Kemudian yang paling kiri ada Ibu Vivi Handayani. Selamat sore Ibu. Beliau adalah pimpinan Departemen Destinasi Wisata dan MICE PT Jaswita Jabar. Baiklah, langsung aja ya, nggak perlu pakai lama-lama, kita langsung masuk ke sesi gibah aja. Gibah. Waduh, gibah. Aduh, kalau udah urusannya gibah, pengennya buru-buru aja gitu ya. Emang menggoda banget nih. Di sini kan ada BFIA atau Bandung Film Initiative Awards. Asing banget nih, ini apa nih? Tapi sebelumnya saya pengen nanya-nanya dulu nih sama Kang Budi Langit, karena beliau juga adalah inisiatornya Bandung Wood ya kan ya. Pengen tahu nih, Bandung Wood apa sih Kang? Oh, terima kasih kepada PT Mirsi. Kita ini aja ya, santai kan? Oh, nyantai Tidak kan? perlu. Nyantai. Oke. Mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam film Kota Bandung. Saya Kang Budi Langit. Kebetulan salah satu inisiator di Bandung Wood. Kemudian tadi berkisah, jangan lupa juga buat sahabat saya dari insan perfilman Kota Bandung, para sineas, penggiat, aktivis, dan mereka yang terpanggil jiwanya untuk film Kota Bandung. Saya respect dan salam hormat. Kenapa mesti Bandung Wood? Ini kisah klasik untuk masa depan segala apa. Ini sebenarnya hanya bagaimana kita memutar saja kembali dan memusianya kembali. Dulu kenapa masih ada Bandung Wood dan sampai ke Bandung Film Initiative Award. Kisahnya panjang dan itu tergantung orang memaknainya. Mau diceritakan yang pendek-pendek, mau panjang-panjang, relatif. Tapi bagaimanapun multi tafsir ini adalah bahwa Bandung salah satu kota kreatif di dunia film basicnya, dan kawan-kawan teman-teman yang di luar sana dan itu mengakui apapun itu kreatifnya pasti ada orang Bandung. Bandung sendiri punya satu gedung namanya The Majestic atau apa? The Majestic. Ini salah satu gedung bersejarah bukan hanya di Indonesia Bu, tapi di dunia internasional pun sama. Kenapa? Nanti TVP akan menceritakan. Nah, core-nya adalah film dan marwahnya adalah di Majestic. Kita mencoba menggagas kembali, menghidupkan kembali bahwa Bandung harus menjadi bagian kota industri film. Dari mana mulai? Dari sini. Dari hari ini tanggal 27 Desember menjadi cikal bakal akan muncul satu event Bandung Film Initiative Award. Bandung Film Initiative Award ini adalah event yang memfokuskan diri pada pembiayaan untuk kembali memproduksi sebuah film dan akhirnya menjadi industri. Industri itu akhirnya akan berputar, itulah namanya Bandung Wood. Jadi kalau di Hollywood sana, itu kan Hollywood itu bukit, perumahan, dan menjadi pusat industri Amerika di luar. Terus kemudian ada di India, tempat industri, kota Bollywood. Ada komunitas
di Kota Bandung namanya Sekewut. Nah, kita harus punya jati diri sendiri terhadap inilah film Bandung di mana ini rohnya di Jalan Braga sebenarnya, dan itu namanya Bandung Wood. Sementara itu setuju banget sih Kang, ini Bandung ini memang ruhnya ya, ruh film nih. Memang sekarang trennya kemudian bergeser ya, jadi ke Jakarta. Padahal film Lutung Kasarung tuh kan diputarnya di sini ya, di Majestic Bandung gitu. betul. Nah, makanya dengan apresiasi ini, Kota Bandung, sinias Bandung, aktivis penggiat film Bandung harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Setuju kan. Itu sudah sejak lama saya mimpikan ya Kang Malik ya. Ayo kebetulan saya juga di BFC soalnya. Tepuk tangan buat BFC dong. Cita-cita bersama untuk membangun ekosistem perfilman di Bandung ya. Nah, terus BFIA sendiri ya nih Kang, Bandung Film Initiative Award. Nah, apa sih itu BFIA gitu? Kok ada kata inisiatifnya? Iya, jadi karena yang membedakan event kita dengan yang lain, ini kita harus mulai dari apapun itu harus ada inisiatifnya. Dan kesimpulan hari ini bukan kesimpulan teoritis, tapi harus menjadi kesimpulan gerakan untuk menjadi Bandung kota industri film. Tepuk tangan dulu dong. Gila, ini bagus banget ya. Benar-benar memang kayak Hollywood dan Bollywood, berarti nggak menutup kemungkinan nanti ya spot-spot di Bandung tuh maksudnya semuanya bisa jadi tempat syuting. Betul, ya? karena Nggak cuma untuk lokalan film Bandung, nggak ya nanti. Jadi bukan sekarang lagi kita harus keluar, biarkan yang mereka masuk ke dalam. Setuju. Contohnya produksi di film, orangnya punya uang luar nggak apa-apa, produksi harus di Bandung. Jadi spot-spot balik lagi pariwisatanya Bandung, Jawa Barat terangkat. Tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun ke depan apabila event ini terus digelar dengan Bandung Woodnya, orang luar akan melirik, dan ketika melirik siapa tahu Tegalega tempat syuting James Bond itu bisa. Benar. Karena kita juga nggak bisa memungkiri ini kota Bandung ini mempunyai sudut-sudut yang sangat eksotis. Betul. Dan itu benar-benar sinematik banget, cocok banget buat tempat syuting gitu. Di wilayah saya sangat setuju karena di setiap sudut kota Bandung selalu menemukan sisi romantis. Oke, jadi begini pemirsa, bahwa beberapa dimulai dari tahun 26 sampai ke sini film Roma Irama, Tarik Jabri, Rock and Roll, Rock and Roll balik kamu. Apapun itu tempat syutingnya, tempat pengambilan gambarnya, semua kecenderungan hampir di Bandung. Dan termasuk yang kemarin di layar kaca Preman Bacun mengangkat kembali, dan goals ini adalah menjadi industrinya. Dan harapannya ini Majestic menjadi corong perfilman nasional mulai dari Majestic. Amin, kalau doanya ya. Terakhir ada film Dilan juga tuh, jangan lupa. Itu bombastis banget. Iya, benar. Ya, terima kasih. Kalau Dilan ya saya menikmati satu sisi karena tahun 92 93 itu zaman dunia kita. Jadi gaya kamu masa lalu saya. Nggak apa-apa, yang penting ke absen. Sedih banget. Oke, balik lagi ke soal BFIA ya. Oke, kalau tadi tujuannya berarti menjadi industri perfilman di Bandung gitu ya. Oke. Berarti yang perlu dibangun kalau untuk industri kan harus jadi ekosistem dulu sih kan. Nah, ekosistem itu harus dirangsang. Biar dia keluar, biar dia tahu mencari jati dirinya. Dan ketika dia berproduksi, dia berkarya di industri, kita mengapresiasi di wilayah itu. Dan inilah tuan rumahnya, kamu yang dapat apresiasi. Jadi biar orang tuh bolehlah hari ini kita dikatakan dunia masih melirik sebelah mata, tapi besok lusa biarkan dunia melihat dengan keterbelahan kedua belah matanya. Dari Bandung untuk dunia, boleh tepuk tangan dulu dong. Dari Bandung untuk dunia. Yeah. Toh kita hidup dan makan di planet yang sama ya, kenapa nggak menutup kemungkinan? Betul. Nah, oke, menyinggung tentang Bandung Wood Foundation nih Kang. Nah, apakah si BFIA ini gue susah sih? Mungkin ini
siapa namanya? Mirsi. Untuk Bandung Foundation kita tetangga dulu sebelah, baru kita ke Bandung Foundation. Pertanyaannya dilempar dulu beliau. Iya, pertanyaannya langsung dilempar Nanti kepada di ujung biar Ajat. salah saya. bukan. Dulu aku panjang soalnya. Iya. Oh, meniru masa panjang. Oke, kita langsung ke teteh yang cantik dulu. Ibu Vivi. Ya, boleh mungkin kita mau tanya-tanya dulu seputar majestiknya ya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita tentang majestiknya Bu, terutama Majestic sebagai center sejarah perfilman Bandung ya, karena menurut aku sih ini ikonik banget ya Majestic ini. Ini Majestic ini Bentar ya, Kang ya. nanti kalau ada yang salah-salah tolong di iya. Karena saya baru anak kemarin sore belum. Iya. Jadi gini, sejarahnya itu gedung Majestic itu dibangun tahun 1920, di mana itu tuh arsiteknya itu nama panjangnya itu aku salah saya sebut supaya nama arsiteknya itu Sumatera, lalu dia juga bangun gedung PLN juga, terus ada gedung Merdeka sama yang gereja katedral juga gitu. Jadi kenapa nih Majestic ini dibangun? Jadi kalau dulu itu kawasan Braga ini kawasan elit, di mana orang-orang itu kawasan hiburan gitu. Di tahun itu tahun 1920 itu si bioskop ini hiburan bioskop itu lagi tren banget nih gitu, makanya diciptakanlah bangunan ini untuk memenuhi hiburannya para kaum elit Belanda gitu, menir-menir Belanda dulu. Nah dulu itu uniknya ketika mereka itu mempromosikan Majestic itu pakai kereta kuda gitu dengan menyebarkan flyer-flyer gitu. Ya gitu, dan itu tuh hanya untuk kaum menengah ke atas saja, yang di sini tuh memang khusus ada kastanya ceritanya gitu, beda sama bioskop lain gitu, dimana penontonnya juga katanya gitu ya, penontonnya juga dipisahkan antara laki-laki dan perempuan gitu, beda sama yang bioskop sekarang ya, yang namanya bioskop itu yang bisa bercampur dan waktunya juga hanya di jam-jam tertentu aja, jam-jam malam gitu. Itu sejarah sedikitnya tentang Majestic dulu gitu. Namanya dulu juga namanya Concordia ya, kan yang pertama ya Concordia, baru diganti menjadi Majestic. Dan Majestic ini dulu itu film pertama Lutung Kasarung tahun 1994 itu ditayangkan pertama kali di Bandung, di gedung Majestic ini gitu. Makanya kenapa ini tuh sebenarnya kata Kamburin itu ada roh perfilman nih di sini gitu, makanya kita itu akan mengaktifasi lagi untuk di Majestic ini, begitu mungkin teh. Jadi sentral ruh perfilman Bandung ya di sini gitu ya, agak di Majestic khususnya gitu. Ya arsiteknya ternyata udah nggak asing lagi ya, Bapak Schumacher ya. Ini kalau anak-anak ITB khususnya ya mestinya kenal nih Schumacher siapa. Karena yang bikin gedung ITB juga kan Schumacher, terus beliau juga gurunya Insinyur Soekarno. Jadi ini gedung bukan sembarang gedung. Ini gedung paten lah kalau bahasa Chinese itu Schumacher ya. Oke, itu seputaran Majestic ya Bu ya. Terus kira-kira kalau menurut Ibu gitu ya, di PT Jaswita Jabar sendiri barangkali apakah ada program-program kerja yang bisa disinkronkan dengan ini BFIA? Jadi ini ketika Majestic ini sebenarnya sudah beberapa kali dialihfungsikan gitu. Yang tadinya saya pertunjukan sampai kita hanya sewa menyewa, makanya dulu itu ada di departemen properti untuk sewa menyewa, dan sekarang itu saya diamanatkan karena saya memegang departemen destinasi wisata. Di Majestic ini harus dikembalikan sebagai destinasi wisata. Apa sih destinasi wisata gitu? Destinasi wisata itu adalah segala sesuatu yang harus memiliki daya tarik di mana bisa mendatangkan nih wisatawan baik lokal maupun asing datang ke gedung Majestic itu untuk untuk menonton pertunjukan seperti dulu gitu. Makanya kenapa saya sebagai pimpinan departemen destinasi wisata yang membawa Majestic ini, Majestic itu
satu-satunya sih destinasi wisata yang dimiliki Just Wita saat ini gitu. Itu punya program kerja di mana saya lihat nih di Maret itu dengan sejarahnya Majestic sebagai gedung perfilman pertama nih, saya lihat Maret itu ada dengan kalau salah ada hari perfilman. Nah di situ saya langsung oke, program kerja kita Maret itu harus ada sesuatu yang berhubungan dengan film gitu. Nah dari bersambut nih Kang Budi sama Kang Malik ini memang sudah kenal lama ya dari komunitas BFJ, dan Kang Budi juga menawarkan kerjasama untuk event di bulan Maret gitu, ngomongin sama program kerja saya di Just Wita gitu. Pas bulan hari film nasional. Iya. Pas banget ya. Pas banget, jadi makanya kita pengennya sih kolaborasi lah untuk perfilman Bandung ini gitu. Berarti untuk penggunaan gedungnya sendiri memang ini kan tadi pengennya jadi destinasi wisata nih Bu. Kalau misalkan apakah sih destinasinya ini hanya sekedar orang datang ngelihat udah itu udah aja pergi lagi gitu, atau gimana Bu? Apakah Ibu misalkan kebayangnya ini nanti akan ada pemutaran misalkan film-film klasik yang diproduksi di Bandung kayak gitu, jadi wisatawan yang datang ke Bandung tuh ada jadwalnya, pemutaran film Datu Kasarung atau film-film lain yang produksi Bandung gitu, apa ada kayak gitu? Jadi saya tuh kebayang gini, kayak dulu itu Bandung itu kayak destinasi wisata Bandung itu tuh hidup waktu pas zamannya Kabayan. Ya Kabayan sama Olga Sepatu itu kan Bandung banget gitu. Nah itu sih harapan saya itu ketika misalnya nanti di Majestic itu bisa diputar film-film yang mengangkat Bandung banget gitu. Ya, semua Bandung ya. Itu sih, jadi kan dulu tuh kayak film yang paling keren itu apa sih, film Bandung. Terus orang-orangnya orang-orang kreatif Bandung juga mengangkat di situ gitu. Jadi kayak yang saya tertarik di untuk berkolaborasi di BFIA ini. Jadi Bandung kota wisata film. Bandung kota wisata film. Jadi orang datang ke Bandung itu nonton film-film klasik atau film-film produksian Bandung ke sini ke The Majestic. Terus nanti ada wisata juga keliling ke tempat, ini tempat syutingnya Dilan dulu. Ini tempat syutingnya misalkan Kabayan Sabah Desa. Sabah Kota. Sabah Kota. Sabah Desa, Kanti Desa. Nah, macam-macam kayak gitu lah ya, kebayang. Jadi Bandung sendiri juga secara pariwisata semakin terangkat karena nggak cuma daerah Lembang aja yang terekspos, tapi ada banyak sudut-sudut Bandung yang sangat eksotis dan layak diangkat. Kayak ada Jogja aja kan, itu destinasi wisata Jogja dan kuliner Jogja juga terangkat di situ gitu. Mungkin ini untuk para perfilman yang nanti bakal dibiayai oleh Kang Malik dan Kang Budi gitu. Lebih banyak uang Kang Malik nih. Konsep besar yang bisa kita jual sebenarnya untuk kota Bandung ini gitu, untuk pariwisata kita. Bagus ya Kang ya, berarti kalau ngomongin ekosistem tadi ya Kang Budi ya, nah, ini udah mulai terlihat kira-kira gambaran ekosistemnya seperti apa gitu ya. Oke, boleh namanya? Boleh. Sama. Jadi kalau kita ke Bandung, asli dari mana sebentar? Bandung. Oke, kalau saya mau beli celana jeans kemana? Ciamplas. Oke, kalau beli tahu Cibuntu. Oke, kalau saya mau baju rajut, Binong Jati. Oke, kalau mau nonton film ini di mana? Kudu nama Majestic. Nah itu, jadi orang teh mindset di luar tuh langsung film tadi. Boleh nih tepuk tangan sekali lagi emang Kang Budi ini, aduh bisa aja. Oke banget. Nah, balik lagi nih ke BFIA. Nah, kita udah mulai punya gambaran ekosistem, film gitu ya, gimana industri film terbangun, kemudian terintegrasi dengan wisata gitu. Nah, tapi sekarang kita balik lagi ke sini nih, Bandung Film Initiative Awards. Nah,
kenapa sih kok mengadakan BFIA gitu dalam rangka membangun ekosistem ini? Memang di BFIA ada program apa aja Kang Malik? Nah, Ini yang seru main. Oke, terima kasih Bu Desi dan teman-teman yang menyaksikan acara ini. Memang ini sebuah gagasan yang sebetulnya buat kami adalah salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini ada dalam upaya untuk menciptakan ekosistem film. Tadi disebutkan bahwa fokusnya adalah membiayai film, gitu ya. Makanya turunan dari gagasan besar itu kami coba breakdown menjadi beberapa program. Ini memang cukup challenging, cukup menantang juga, mengingat programnya juga memang program-program yang cukup berat sebenarnya. Tapi karena kami yakin betul ya. Dilan banget ya, berat dan Istilah ya, dimulai dengan inisiatif. Nah, jadi secara programasi periodenya akan ada 3. Jadi ada pra-event, gitu ya. Kemudian ada main event atau event utama, ya, yang di tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2022, gitu ya. Kemudian ada post event, gitu. Nah, ini tidak umum memang ada post event, tapi di event kita ini ada post event. Nah, pra-event ini akan diisi, saya akan mulai dari main event dulu. Main event ini karena disinilah ada program utamanya, gitu. Jadi secara garis besar ada 3 program utama yang diusung BFIA 2022. Yang pertama adalah program apresiasi film. Ya. apresiasi ini. Apresiasi film. Gagasannya adalah bahwa kita mengumpulkan film-film koleksi sinias Bandung dan Jawa Barat, gitu ya. Kemudian film-film ini nanti dikurasi, seperti layaknya festival film sebetulnya, dikurasi, ya. Kemudian akan dipilih nominasinya, ya. Kemudian akan kita screeningkan atau kita pertontonkan. Kita tayangkan gitu. Kita tayangkan, begitu ya. Ditayangkan pada masa main event di tanggal 17 dan 18 kalau kita besar, gitu ya. Nah, yang ditayangkan di main event itu adalah yang masuk nominasi. Yang tidak masuk nominasi itu akan secara rutin kita tayangkan dalam program event, begitu ya, dengan film-film film-film koleksi program ini nantinya, begitu. Jadi akan ada pemutaran mingguan, gitu ya, sekalian proses kurasi sebetulnya, gitu. Dan kita juga kemarin sudah kemungkinan besar selain di layar ini, ya, di layar mainstream, ya, juga akan ditayangkan di layar-layar hotel, restoran dan kafe dan di seluruh Kota Bandung. Rencananya, Namanya Bandung Lautan Film, Bro. ya, dengan tajuk Bandung Lautan Film. Oh iya, Gitu. belum, aduh, belum. Jadi si film-film ini ditayangkan di sana, gitu. Artinya ada possibility untuk melihat film-film Bandung, gitu ya, ragam berbagai macam film itu nanti bisa. Nah, kemarin sudah ada obrolan ke arah sana dengan PHRI. Nah, itu program pertama, gitu ya. Nah, dari nominasi itu nanti akan ada 3 film, ya, dengan kategori fiksi, cerita fiksi, dokumenter, dan film pendek berbahasa Sunda yang kita kasih grant atau kita kasih hadiah berupa uang, ya, produksi. Jadi kita akan biayai lagi untuk mereka bikin film selanjutnya. Oh, jadi ada kontinuitas yang Betul lebih sekali. karya, gitu. Jadi ada proses itu. Jadi kita biayai. Jadi kan umumnya kan dihadiahi untuk mereka jajan. Tapi kita enggak. Kita kasih hadiah untuk mereka berkarya lagi, bikin film lagi. Jadi gagasannya seperti itu. Makanya beda sama festival film. Maksudnya kan biasanya diapresiasi dengan memberikan hadiah atau apa, ya. Ini juga mungkin akan ada hadiahnya,
Tapi hadiah terbesarnya adalah pembiayaan produksi film. berarti. Nah itu program pertama. Apresiasi Betul. program pertama. Yang kedua programnya adalah kompetisi ide cerita. Apakah semacam lomba sinopsis? Betul sekali. Oh betul. Seperti mungkin kalau apa ya? Jadi skemanya adalah atau gagasannya adalah siapapun di luar sana ya yang sinas baru dan umumnya Jawa Barat yang punya ide atau siapapun lah intinya yang dia punya ide film, ide cerita kelokalan gitu ya yang mengangkat Bandung dan Jawa Barat gitu ya, kemudian dikirimkan ke kita, kemudian akan dikurasi, kemudian nanti akan dipilih ya, kan ada proses penjurian juga ya, sama seperti yang tadi apresiasi juga akan ada proses penjurian, yang ini juga sama akan ada proses penjurian sampai akhirnya dipilih kemungkinan 4 film gitu ya. Terus dipilih itu dia apa? Dibiayai lagi. Oh iya, jadi emang BFIA ini fokus pembiayaan. Betul sekali gitu. Jadi siapapun yang nanti idenya terpilih itu akan kita biayai untuk didorong menjadi film, outputnya film, ya kan? Oke, itu 2 ya. Berarti yang ada berapa nih? Tadi katanya ada 3 ya? Nah, 3. Apa nih? Yang ketiga ini program utama. Apresiasi ide cerita. Ide cerita. Yang 3 ini sebetulnya kita mau menguji cobakan sebuah konsep apa ya, yang tujuannya membangun jejaring sebetulnya, yaitu adalah program Biji Forum. Nah, Biji Forum ini adalah program di mana kita mempertemukan antara investor, sponsor ataupun orang para pemilik modal, ya, mempertemukan mereka dengan sineas, dengan filmmaker yang sudah mempunyai ide yang siap produksi. Begitu. Ya kan, nanti mereka akan pitch atau akan presentasi di depan investor, di depan sponsor, mempresentasikan bahwa saya punya proyek, mungkin Bapak Ibu sekalian tertarik untuk membiayai film saya. Nah, konsepnya apa? Pembiayaan lagi. Berarti mirip bursa film lah ya. Iya, lebih seperti itu. Semuanya bertemu di satu ruang yang sama. Betul. Dan di program itu juga nanti akan ada project exhibition. Jadi nanti akan ada semacam kayak pameran yang setiap filmmaker itu akan punya semacam booth atau semacam kayak display yang isinya informasi tentang film mereka. Dan juga ada mungkin akan ada booth untuk vendor-vendor misalnya yang berhubungan dengan perfilman di Kota Bandung. Jadi kita ngumpul orang ya, narium. Nah, betul dah. Itulah program utamanya gitu. Oke, ini kan dari tadi fokusnya pembiayaan. Boleh nih Kang, siapa tahu ada yang mulai minat-minat gitu. BFIA gitu. Ayo orang mikir. Nah, boleh dong bocoran temanya apa sih BFIA tahun 2022 ini? Kalau tema besarnya sebetulnya yang tadi sudah disebutkan Bang Budi, semua Bandung. Gitu. Jadi tema di tahun pertama kita ini adalah semua Bandung. Ketentuannya seperti apa nanti akan kita announce. Ini sekarang hanya general aja gitu. Nanti akan kita rilis di website dan media sosialnya BFIA. Boleh mungkin di spill message-nya apa, mungkin biar teman-teman yang udah mulai tertarik ini bisa langsung kepoin aja Instagram, medsos atau ya? Ya, kalau medsosnya di BFIA @BFIA_Awards. Ya, BFIA_Awards pakai S. Boleh langsung di follow, langsung aja di search Instagramnya BFIA. Sementara teman-teman bisa memantau terus di sana karena contoh utamanya akan di sana. Selain nanti akan ada official website yang akan dirilis awal tahun Januari berbarengan dengan pembukaan pendaftaran. Mantap ini ya, udah ngomongin 2022 aja nih, benar 2021 belum. Gila, ini visioner banget programnya. Kang Budi yang parah ya. Kenapa? Kan ini siapa? ngeri. Boleh nih, ya kerasa ya kita udah ngabisin hampir setengah jam mungkin aja ya, lebih.
Oke, sebelum kita closing mungkin ada kalimat-kalimat penutup atau mungkin ada ide-ide dan gagasan-gagasan yang belum tersampaikan dari Kang Budi dulu nih. Oke. Saya menyambung dari lidah Kang Malik bahwa semua Bandung definisinya ada 3. Pertama, film yang sudah atau akan dibuat di kota Bandung dan sekitarnya, misalkan Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Soreang, Kabupaten, artinya di semua di sana ada. Kan itu ketika film diangkat dibuat ada satu sisi destinasi ya, satu. Jadi semua Bandung pertama venue lokasi film. Atau yang kedua harus berdomisili menunjukkan identitas secara de jure kota Bandung. Nunyin nanti orang Bandung gitu. Nah, boleh dicatat ini ya, yang berminat satu lokasi, kemudian atau identitas atau apalagi dikasih. Yang ketiga parsial. Di parsial itu dia tidak punya KTP Bandung, tidak lokasi di Bandung, tapi dia akan buat film tentang Bandung. Misalkan temen dari Kalimantan, tapi yang nyiin tentang Comro Bandung sah. Nah, Bandungnya. Atau misalkan pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, tapi nunyiannya orang Bekasi, tapi kan Bandung nata. Benar tak? Benar. Boleh. Oke. Nah, itu menjadi itu menjadi standarisasi kita semua Bandung satu. Yang kedua, tadi pertanyaan menyambung kenapa menjadi goalsnya adalah Bandung Wood Foundation. Itu harapan besar, mimpi kita, cita-cita, doa, harapan numpuk di sana menjadi suatu yayasan yang bisa sama-sama membangkitkan kembali bagi mereka yang peduli. Karena untuk membuat film itu tidak hanya sekedar skill, tapi ada jiwa yang memanggil. Karena film adalah semua unsur seni ada di sana hadir. Ya, ada musik, ada tari, apapun itu. Nah, itu yang menjadi lelas kita bahwa ini menjadi milik publik. Milik semua orang yang mereka mau terlibat di Bandung Wood Foundation. Kembali lagi, Bandung harus menjadi kota industri film. Oke, ini kan fokusnya kan di foundation ya. Kira-kira kalau misalkan ada nih yang nonton, jangan-jangan ya Sugeng, ada yang pengen ikut kontribusi juga di BFIA, caranya gimana nih? Alhamdulillah dengan senang hati. Sebenarnya itu menjadi salah satu jembatannya, bagaimana mereka, entah siapapun, entah orang manapun yang mereka peduli dengan film di kota Bandung, kita welcome. Mungkin nanti bisa kita ada waktu, ruang atau diskusi lebih lanjut secara formal atau non formal biar mengetahui ini arahnya kemana. Nah itu balik lagi ketika invest, katakanlah mereka mau membantu. Saya punya mimpi besarnya begini, ada nanti satu film yang tentang bercerita, maaf ya, orang yang berkebutuhan khusus. Jadi semuanya pemain berkebutuhan khusus. Bagaimana insan kreatif membuat satu film itu menjadi suatu mahakarya yang luar biasa. Bukan kita mengambil satu sisi yang berbeda, tapi ini ada kreatif yang bisa dibangun. Mereka ada sesuatu yang bernilai gitu. Jadi teman-teman yang mau kontribusi, mau bergabung bareng, itu kita akan apresiasi, bisa mengarahkan kita, membimbing kita, atau mempertemukan, membuka akses untuk keberlangsungan Bandung Wood. Karena bukan hari ini saja, tapi ada esok dan lusa Bandung menjadi kota industri film. Amin. Panjang ya ininya, apa visinya jauh banget, tapi memang harus begitu ya visioner. Kemudian untuk Kang Malik nih pertanyaan, kenapa sih mesti banget berkontribusi di BFIA gitu teman-teman? Selain jadi peserta ya, kira-kira kenapa sih buat teman-teman yang minat kontribusi di BFIA kok mesti banget nih kontribusinya ke BFIA gitu? Oke, pertama saya ingin menambahkan soal program tadi ya. Jadi selain tiga program utama, nanti akan ada program screening juga. Screening ada 2, screening nominasi, sama ada screening film baru dari masa ke masa. Iya, mantap. Film pembuka dari festival event ini akan kita upayakan untuk film Darah dan Bola. Itu adalah film pahlawan nasional Usmar Ismail. Ya, yang itu juga mengambil lokasi Bandung pada saat pengambilan gambar pertamanya. Jadi ada sejarah juga gitu ya di Bandung. Nah kemudian nanti akan ada juga workshop
workshop filmmaking, kemudian ada talk show dan podcast di sepanjang event gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatannya nanti semoga bisa. Kemudian tadi soal kenapa harus berkontribusi, nah itu benar. Kalau kita terpanggil itu nggak akan melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Kami mungkin di luar sana akan melihat, wah ini apa serius gitu, banyak banget program ini. Buat kami sih ya intinya kami bermimpi dulu, bermimpi yang besar ya. Karena bagaimanapun mimpi besar itu sebenarnya bisa kita achieve, bisa kita capai asal kita mau mulai dan berinisiatif gitu, bergerak. Nah kami berusaha untuk itu. Nah tapi balik lagi, bahwasanya kami juga sebenarnya nggak bisa sendiri, nggak cuma satu dua doang gitu, nggak bisa. Kami juga butuh bantuan, makanya kami mengajak semua pihak sebetulnya untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan media, baik entah sebagai panitia, ya, volunteer, kemudian sebagai mungkin yang punya dana mau jadi investor misalnya gitu ya, atau filmmaker, karena ini tuh menjadi tugas bersama. Karena bisa bilang begitu. Pertama begini, bahwa kita butuh filmmaker dengan ide, dengan filmnya, dengan proposal filmnya. Kalau nggak ada mereka, film ide ini nggak akan bisa terjadi. Ya, film juga ternyata bisa jadi media campaign yang sangat ampuh ya untuk pariwisata. Betul. Terus yang kedua adalah kita butuh para pihak lain, ya, media membantu mempublikasikan, kemudian investor, sponsor, brand untuk juga mau berkontribusi terhadap perkembangan film Bandung dan luar pada umumnya begitu ya. Karena dengan kontribusi mereka ini tuh akan bisa berjalan. Karena kan tujuan kami itu membuat sebuah small economic circle, bahasa Rusia namanya. Karena yang kita biayai untuk tahun pertama ini film pendek gitu ya, untuk 2 program utama, kecuali yang Pitching Forum. Kalau Pitching Forum itu nanti akan ada kemungkinan besar nggak cuma film pendek, tapi ada film panjang juga. Begitu. Jadi kalau misalnya mereka invest ya, memberikan uangnya, maksudnya ngasih uangnya misalnya gitu ya, kemudian produksi film, kemudian filmnya ditonton oleh masyarakat, didistribusikan, diapresiasi tentunya baik offline maupun online melalui platform-platform yang legal juga begitu ya. Karena nanti rencananya film-filmnya akan kita tayangkan juga di platform. Ya, kami sedang mencari partner, jadi mungkin di luar sana kalau ada, mari kita ngobrol. Kemudian itu akan balik lagi ke event ini di tahun berikutnya. Akan lagi ada pembiayaan terus muter seperti itu. Nah ini yang sebenarnya disebut sebagai upaya untuk menumbuhkan ekosistem film. Nah kalau ini bisa dimulai, saya kira punya alasan buat kenapa ini harus didukung begitu. Makanya ya besar harapan saya ini bisa kita sukseskan bersama begitu, bukan sebagai sebuah event, tapi sebagai sebuah gerakan menuju Bandung Wood. Kami menyebutnya Bandung Wood ya, visi Bandung menjadi kota industri film. Cakep, keren banget, boleh tepuk tangannya teman-teman semua. Nah, Bu Bibi sudah siap Bu Bibi menampung kegiatan-kegiatan BFIA. Kayaknya bakalan banyak banget. Gimana Bu, The Majestic dalam menghadapi BFIA sudah siap? The Majestic sih akan siap mendukung setiap kegiatan BFIA gitu. Apalagi nanti misalnya BFIA ini berkontribusi untuk menjadikan Majestic itu sebagai destinasi wisata, karena itu tujuan akhir saya sebenarnya gitu kan. Nah, itu paling. Boleh, terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Pak Budi, Kang Malik? Sudah? Salam BFIA apa nih? Oh iya, benar. Jargonnya apa atau gimana gitu? Oh ya. Ya di penghujung soft launching ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali. Pertama buat sahabat saya, Kang Malik dari Bandung Film Commission, tepuk tangan.
Tanpa kontribusi bertukar memperkosa otak pemikiran, kita tidak akan jalan, karena bagaimanapun suatu konsep atau gagasan apabila tidak dieksekusikan maka tetap nilainya 0. Tapi ketika digulirkan, dieksekusi akan jadi 1, nilai jadi 2, jadi 3. Jadi jangan berhenti di atas meja hanya menjadi sebuah berkas, tapi kesimpulan terus jadi digerakkan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan selaku penggiat film dari Bandung Timur yang sampai detik ini membina 15 komunitas di Kabupaten Bandung filmnya. Tepuk tangan dari Ruang Pekerja Film. Beliaulah yang membawa negara Singapura, Turki, Malaysia, Brunei syuting di Jatinangor. Tepuk tangan buat beliau. Dan terakhir saya mengucapkan ke Mbak Vivi, kontribusi hari ini kerjasama ini menjadi catatan sejarah buat keberlangsungan film di Kota Bandung. Karena tanpa dukungan hari ini kita bukan siapa-siapa. Tepuk tangan buat Vivi dan pada jatuh. Sahabat-sahabat saya juga dari The Master Host selaku pengelola yang setiap hari kongres terus dari jam 10 sampai jam 10. Tahu kongres, Mbak? Ngawangkong beres. Tapi itulah ketika sesuatu itu berkeringat, nahan lapar, minum air, dan itu menjadi terlaksana event, itu mulai saat akan menjadi lebih energi, dan itu akan kita buktikan bersama di Bandung Film Inisiatif Film. Tepuk tangan buat saya. Ada Pak Romi, ada Pak Bata, ada Pak Rizal dan Pak Romi, juga ada Ibu Sal. Terima kasih mungkin di penghujung itu, dan saya akan menyampaikan closing statement ini. Ada salam buat Bandung Film Inisiatif Award. Ya. Dipegangin. Oh ya. Jadi tangan kita dikepalkan bersama, kemudian kita saling mendukung. Ini bentuk simbolis huruf B. Bandung. Terima kasih. Bandung Film Inisiatif Award menuju Bandung Kota Industri Film Bandung Award. Salam. Thank you buat semua. Thank you. Iya. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir pada hari ini, Kang Budi Langit, Kang Malikul Saleh, kemudian Ibu Vivi. Terima kasih semuanya juga untuk teman-teman di rumah dan juga di Gedung The Majestic dan para senias dan insan film Bandung khususnya. Acara terselenggara berkat acara terselenggara berkat konsorsium Bandung Wood. Ini kenalnya Sekewud terus ya. Tidak ada cikal bakalnya berarti sebetulnya. Bandung yang terdiri dari PT Padmasana Indonesia dengan grup Master People-nya ya kan. Kemudian Bandung Film Commission atau BFC dan Ruang Pekerja Film. Kemudian PT Jaswita Jabar. Terima kasih untuk kontribusi atas keselenggaraannya acara pada hari ini. Saya Mercy Dira Insani pamit undur diri. Salam BFIA.